Ketika mengurus alih status dari STAN menjadi YIN, Heeh. yang paling sulit itu internal. Harus diakui itu, Bang. Mengatasi semangat kita Heeh. yang diberikan amanah oleh rektor Heeh. untuk ngurus alih status ini. Heeh. Ketika internal kita, Mm-mm. rekan-rekan kita itu meskipun tidak banyak ya, Iya, tetapi sedikit banyak ada beberapa orang itu yang tidak mensupport. Oh gitu. Malah ya kesannya melecehkan. Oh gitu. Oh iya enggak. Ya ini jadi malah ada saya sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, bahkan mungkin rekan-rekan yang lain juga yang ikut alih status ini tahulah. Ada ungkapan begini. Curup itu 100 hektar bupati dan gubernurnya menghibahkan tanah. Oke. Untuk YIN Curup. Untuk YIN Curup. Dari STAN Curup menjadi YIN Curup. Tidak bisa. Jadi YIN. Tidak berhasil. Jadi YIN Ya. gitu. Karena sudah ada fasilitas 100 hektar, tidak berhasil. Selain menjadi YIN. YIN Kerinci hanya punya 13 hektar. 13 hektar. 13% dari Itu mau jadikan modal untuk alih status. Jangan mimpi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat progresif sekalian, ini tidak asing lagi wajahnya ini. Tentu tahu orang YIN, kalau tidak tahu sama beliau ini keterlaluan. Apalagi kalau mahasiswa syariah. Kita bawa ini penguasa syariah, dekan Fakultas Syariah, Dr. Arzam SAG MAG. Karena itu yang tertulis di SK. Oh, itu yang tertulis di SK. Emang ada SK yang lain, Bang? Ya, karena kan pada ininya kita kan SAG itu tidak kita pakai. Oke. Karena sudah ada MAG. Karena sudah ada MAG. Tapi karena itu yang tertulis di SK, kalau secara lengkap ya begitu. Harus dibaca. Harus dibaca. Ini Dr. Arzam, dekan Fakultas Syariah. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah. Oke. Saya manggil abang doktornya harus abang. Sebab apa? Kalau dikalkulasikan seluruh dekan, ini beliau dekan termuda kayaknya. Ya, kalau dibilang muda betul itu tidak. Karena sudah berumur juga. Oh, tapi face abang ini muda. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang lain mungkin iya. Ini dekan termuda. Inspiratornya, penggeraknya syariah. Sehat, abang ya? Alhamdulillah. Ini sehat. berkah luar biasa dapat kesempatan. Bukan berkah, Bang. Ini apa namanya itu, kami yang merasa bersalah ada undang-undang abang ini. Terlalu banyak kesibukan itu. Aman syariah, abang ya? Alhamdulillah sampai saat ini aman. Semua berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, meskipun ada sesuatu yang belum berhasil kita laksanakan, tetapi itu kan tidak mematahkan semangat kita untuk mewujudkan progresif yang diinginkan. Oke, siap. Jadi Bang Dr. Arzam ini juga beliau termasuk senior juga lah di YIN Kerinci, yang dulunya STAN, Bang ya? Ya, STAN. Kemudian lagi kelas jauhnya Fakultas Syariah YIN STS Jambi. Ya, cabang Kerinci. Cabang Kerinci. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih, Bang. Sebelum kesini tadi aktivitas di Syariah apa, Bang? Kebetulan hari ini kita menjadwalkan bertemu dengan dosen-dosen home-base, dosen-dosen home-base Fakultas Syariah, baik itu di home-base jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun dosen home-base jurusan Hukum Keluarga Islam. Iya. Karena kita merencanakan yang sudah sesuai dengan jadwal itu, kita di awal Agustus itu mahasiswa akan kita berangkatkan untuk magang. Oh, jadi awal Agustus berangkat magang. Ya, sekarang kan beberapa tempat sudah fix untuk menerima mahasiswa kita untuk magang. Nah, sehingga dosen-dosen home base ini kan akan menjadi dosen pembimbing lapangan. Nah, jadi kita menyamakan persepsi apa yang harus dilakukan dan bagaimana mahasiswa itu harus bertindak di lokasi magang itu. Berapa, Bang, tempat yang sudah mengkonfirmasi kesediaannya, Bang, untuk kasih mahasiswa? Ya, untuk tahun ini kita ada 15 lokasi. 15 lokasi. Di antaranya, Bang? Di antaranya itu di Pengadilan Negeri. Oke. Kemudian di Pengadilan Agama. Kemudian di Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Itu jelas tuh, Bang. Jelas. Sebagai mitra gitu ya. Ya, itu mitra kita, mitra tetap nih. Mitra tetap. Kemudian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dan beberapa, kalau KUA itu seluruh KUA yang ada di Kota Sungai Penuh. Itu
menjadi tempat lokal ya, tempat menjadi. lokal. Ditambah dengan di BPOM ya. Oke. Kemudian ada di Pegadaian. Heeh. Jadi ini termasuk yang baru ini. BPOM dengan Pegadaian baru. Ya, karena memang sebelumnya kita sudah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ini. Hanya saja penempatan untuk mahasiswa magang itu baru kali ini. Baru kali ini. Apa targetnya Bang kalau di BPOM sama Pegadaian ini? Ya, karena ini kan tidak terlepas dari hukum ya. Oke. Karena di Pegadaian itu termasuk juga di perbankan sebenarnya. Ya, Jadi kalau kita tidak tumpang tindih loh ya, dengan Febi ya. Dengan orang ekonomi, orang Febi. Karena orang ekonomi itu secara praktis mereka di situ, tetapi kita kan melihat kepada dari titik hukumnya. Titik normatifnya. Ya, jadi Pegadaian juga butuh itu. Oh iya. Jadi benar. terutama untuk melihat mereka memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berpraktek. Ini loh kami. Iya. Ya. Kalaupun artinya mereka membuka diri, kalau memang kami salah secara syariah, monggo silahkan kasih tahu dengan mahasiswa masyarakat. Kan kira-kira begitu kan? Oke ya, artinya secara teoritis kita masih punya andil. Bukan masih punya, harus punya andil. Harus punya andil. Karena walau bagaimanapun harus punya integrasi ya antara Pegadaian ini dengan syariah. Iya. Sebab sekarang kan sudah bermuaranya ke situ ya, Bang. Ya, semuanya kan kalau kita lihat dari dari Perbankan juga. Perbankan segala macam, semuanya sudah menggeliat ke arah syariah semua. Benar, Bang, betul. Jadi itu kan tidak pastilah ya mereka membutuhkan orang-orang syariah juga. Benar. Orang-orang syariah untuk minimal itu bisa melihat apakah produk mereka ini terjamin secara syariah atau tidak. Iya, benar. Jadi disitulah kita bisa melihat, meskipun ya kita tidak mengatakan bahwa mahasiswa kita bisa memutuskan itu saja apa tidak, tapi mereka sudah bisa menjadi partner bagi mereka itu untuk mempromosikan itu. Jadi bisa juga nanti mahasiswa akan mengkaji, menulis secara baik itu dalam skripsinya, bahkan bisa tulisan bebas di jurnal dan lain sebagainya. Minimal mahasiswa menjadi pendamping dan secara teoritis lah, akademis untuk lembaga-lembaga yang menjadi mitra kita. Oke, luar biasa sekali. Tapi sebelum itu Bang, menariknya ini kan Abang termasuk orang yang lama di YIN Kerinci. Kemudian lagi bukan isu sih, tapi fakta yang saya dengar gitu bahwa abangnya juga termasuk orang sebagai penggerak STAIN menuju YIN. Nah, mungkin bisa diceritakan flashback sedikit bagaimana STAIN ataupun bagaimana kelas jauhnya YIN STS Jambi sehingga menjadi syariah gitu kan. Oh ya, kalau kelas jauh mungkin saya tidak terlalu banyak tahu, tapi tahu secara sejarah, baca dari sejarah saja. Kalau yang dari STAIN itu karena memang kita tahu bahwa STAIN Kerinci itu berdiri tahun 97. Jadi sudah sangat lama sekali ya. Bahkan kalau kita ke belakang lagi yang cabang Jambi itu sangat jauh sekali. Memang kalau tadi disinggung bahwa saya terlibat ya, bukan terlibat di dalam tim alih status ya. Tim alih status itu ya. Ini kan bermula dari Pak Rektor pada saat itu tahun 2012 itu Pak Dr. Senapis itu menerbitkan SK tim alih status. Oke, termasuk abang? Ya, termasuklah salah satunya saya di dalamnya. Iya, oke. Sebenarnya ide alih status ini sudah sangat lama. Oh, lama ya? Ya, sudah ada tim sebelumnya. Jadi, tapi pada saat itu bukan berarti tim sebelumnya tidak bekerja. Iya. Seingat saya dulu tim sebelumnya itu dikomandoi oleh Pak Rektor sekarang. Oh, Pak Asyari sekarang. Ya, Pak Dr. Asyari. Jadi pada waktu itu memang ada moratorium alih status. Oh, ada sudah moratorium. Jadi kita ada tim, tetapi di Kemenang itu ada ada moratorium alih status. Jadi di Kementerian Agama itu ingin melihat dulu 5 UIN yang ada. Termasuk ya kan YIN itu kan artinya YIN ke UIN dulu ya. Kemudian yang UIN ini mau dilihat dulu. Bagaimana setelah perkembangannya setelah YIN menjadi UIN itu. Oke. Nah, maka moratorium lah semuanya sampai STAIN menjadi ke YIN itu dirasa ya. Nah, semenjak adanya dibukalah keran alih status itu pada tahun 2012
14 ya. kalau saya tidak keliru itu. Yang rombongan yang pertama itu rombongan YIN Sidempuan dan lain sebagainya. Oke, saya tahu tuh. Nah, ya. Para partner untuk menuju YIN itu. Jadi SK kita itu tahun 2012 dibuat. SK diterbitkan 2012. Alih status menjadi YIN. Dari stand Kerinci menjadi YIN Kerinci. Okay. Itu SK-nya tahun 2012. 2013 kita mulai bekerja. 2013 mulai bekerja. Ya, 2012 itu kita di akhir baru keluar SK. Dan 2013 kita mulai bekerja, membuat proposalnya, meminta dukungan dan lain sebagainya. Oke. Jadi dukungannya ini ya kita minta dari segala pihak. Dari banyak pihak. Yang paling tinggi itu ya gubernur. Pada saat itu masih Pak Hasan Basri ya Gus. Oke Pak. Kemudian juga karena kita pada waktu itu belum memiliki guru besar, kita minta bekerja sama dengan beberapa guru besar. Utamanya guru-guru besar yang ada di Putra Kerinci dan Sungai Penuh yang bertugas di luar. Oke. Nah, kalau di ini sejauh mana kontribusi, kan YIN Kerinci ini termasuk anaknya, bukan anak sih, tapi ya memang ikatan emosional itu kan secara struktural dengan UIN Jambi kan? Iya. UIN STS. Nah, bagaimana kontribusi UIN waktu saat itu? Pada saat itu kita yang lebih ini dengan Pak Hadri ya, sebelum Pak Hadri itu bukan Pak Mukhtar ya? Pak Mukhtar ya? Pak Mukhtar. Pak Mukhtar. Beliau itu kan banyak itu yang harus kita lakukan ketika proses alih status itu. Baik itu penyiapan dukungan, penyiapan jurusannya, kemudian akreditasinya. Betul. Nah, besar kecil itu tidak bisa kita hitung sebenarnya berapa kontribusi YIN STS Jambi pada waktu itu. Ya masih YIN ya? Ya masih YIN. Mendukung kita menjadi alih status menjadi YIN itu. Jadi ketika misalnya saya yang paling banyak mungkin kita ini kan termasuk seperti Pak Dr. Iskandar. Pada saat itu beliau kalau tidak salah saya ketua LPM. Ketua LPM benar. Jadi kita datangkan melihat ini kan kurikulum kita. Kemudian bahkan Pak rektornya sendiri kita beberapa kali datang ke kita memberikan pencerahan-pencerahan. Jadi ini yang harus dilakukan ketika akreditasi, kemudian percepatan guru besar dan lain sebagainya. Ya meskipun kalau secara langsung untuk mengurus alih status itu ke Jakarta tentu kita ya. Karena kita sudah punya jalan. Punya jalan. Artinya sudah bisa berdikari lah kan. Dan itu ketika alih status kita tidak pungkiri juga kita memang bukan hanya dengan STS Jambi, dengan mitra kita yang satu tim dengan kita beberapa YIN itu juga kita saling komunikasi. Bahkan ya kalau ini dengan Metro, dengan Pekalongan, dengan Lok Sumawe itu kita beberapa kali ada pertemuan. FGD lah kalau sekarang disebut kalau sekarang sudah FGD. Jadi ketemu kita gimana ini harus yang harus kita lakukan sama-sama lah gitu kan. Sampai terbit SK itu dan dia agak molor kalau kita katakan molor itu pengurus alih status ini ketika Pak Jokowi dilantik menjadi presiden. Oh, jadi bukan permasalahan tentang kebijakan, tapi ada memang hal-hal kendala struktural gitu. Ya, jadi begini Pak, ketika Pak Jokowi dilantik menjadi presiden, itu kan ada kementerian baru. Ya. Kemaritiman ya. Iya benar. Jadi kemaritiman, apa pengaruhnya dengan alih status kita? Jadi alih status ini kan tidak hanya melibatkan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan. Iya benar. Tetapi juga Menpan RB. Iya. Nah di Menpan RB pada tahun 2014 akhir itu, ketika Kementerian Kemaritiman itu muncul, mereka kan fokus memperbaiki struktur. Iya. Jadi mengurus alih status apa segala macam ini di pending dulu semuanya. Jadi fokus ke sini ya. Ya, itu memakan 1 tahun. 2015. Memakan 1 tahun sehingga alih status stagnan di situ. Ya. Jadi 2016 baru dimulai lagi. 2016 baru kita dikebut lagi karena sudah beres. Kementerian Menpan RB itu punya kesempatan untuk ngurus itu. Nah, barulah ada yang jadi UIN, yang jadi YIN, itu bergerak lagi. Jadi artinya ke stagnan itu bukan dari segi prosedural ataupun
kekurangan bahan kita, tapi tidak. memang ada urusan lain yang harus difokuskan Iya. oleh negara waktu Iya. saat itu ya. Iya. Oke. Ya ini menarik Bang. Kalau kita kaitkan lah ya, menghubungkan antara Kerinci dan UIN STS Jambi ini memang pertama satu wilayah kan, Iya. satu provinsi. Yang kedua termasuk mantan rektor kita juga Pak AJB ya. Iya. AJB juga pernah menjadi rektor di Iya, UIN iya. dan kemudian lagi menjadi rektor di IAIN Kerinci, kemudian lagi dilanjutkan oleh Pak Sonapis. Nah, pengalaman apa Bang? Sejauh ini hal yang paling tersulit dalam membawa STAIN ke IAIN? Secara lembaga gimana Bang? Bahwa menjadi ketika mengurus alih status jadi dari STAIN menjadi IAIN, yang paling sulit itu internal. Harus diakui itu Bang. Mengatasi semangat kita yang diberikan amanah oleh rektor untuk ngurus alih status ini. Ketika internal kita, rekan-rekan kita itu meskipun tidak banyak ya, Iya, tetapi sedikit banyak ada beberapa orang itu yang tidak mensupport. Oh gitu. Malah ya kesannya melecehkan. Oh gitu. Oh iya enggak. Ya STAIN ini jadi malah ada saya sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, bahkan mungkin rekan-rekan yang lain juga yang ikut alih status ini tahulah. Ada ungkapan begini. Curup itu 100 hektar bupati dan gubernurnya menghibahkan tanah. Oke. Untuk IAIN Curup. Untuk IAIN Curup. Dari STAIN Curup menjadi IAIN Curup. Tidak bisa. Jadi IAIN. Tidak berhasil. Jadi IAIN Ya. gitu. Karena sudah ada fasilitas 100 hektar, tidak berhasil. STAIN menjadi IAIN. IAIN Kerinci hanya punya 13 hektar. 13 hektar. 13% dari Itu mau jadikan modal untuk alih status. Jangan mimpi. Jangan mimpi gitu ya. Tapi ungkapan yang lebih menyakitkan itu di ujungnya. Jangan mimpi. Karena sudah terlanjur bekerja, lanjut sajalah. Mana tahu berhasil. Mana tahu. Kan kata-kata mana tahu itu Antara harapan itu dengan tidak. Iya. Apa kalau bahasa Jambi itu mano ketibo. Mana tiba lah. Iya. Mano ketibo lah. Nggak sampai Betul. Jadi ya anggaplah awak ke Jakarta itu jalan-jalan. Iya. Jadi bukan ngurus alih status, tapi ya jalan-jalan habiskan SPP. Ini gini Bang, ibarat orang yang mohon maaf nih, kita udah berumur tapi mungkin belum langsung kali ini. Mano ketibo lah. Mano jadilah ya. Ya, mau gimana kita ya. Tapi itu justru menjadi semangat Bang. Sebagai bagi tim termasuk ya kita di dalamnya dan beberapa teman itu justru itu menjadi apa ya, semacam pelecut, cambuk. Cambuk. Wah, ini tidak bisa nih. Iya. Jadi apa yang kurang? Secara ya kita tidak mungkin ini ya. Secara administrasi kalau dalam persyaratan apa segala macam itu kalau itu kita ikuti tidak akan jadi IAIN kita. Secara administrasi? Ya. Kalau itu tidak diikuti tidak akan. Oke. Karena kan ada persyaratan itu ketika alih status. Guru besarnya harus berapa? Iya, benar. Yang harus. Tapi kan kita bisa akali. Contoh tadi sudah saya sampaikan. Kita tidak punya memang guru besar di kita, tetapi kita bisa menjalin kerjasama. Ada kontrak kerja. Iya. Yang mereka mau bekerja di sini, mengajar di sini. Oke. Kemudian dari segi fasilitas itu tadi, tanah misalnya. Tanah, iya. Kita minta dukungan dari bupati, wali kota, gubernur dan support itu. Iya. Tidak ada masalah. Bahkan dibunyikan, bila perlu dibunyikan. Saya ingat ketika menghadap Pak Gubernur, apa perlu di dalam rekomendasi ini saya bunyikan bahwa saya mau berapa hektar ya? Ya meskipun sampai saat ini tidak terrealisasi ya. Tetapi
Jiwa semangat ini tadi ya. Semangat itu yang Iya. kita dapatkan dari seorang gubernur pada waktu itu. Oke, artinya alih status ini bukan hanya soal masalah masalah struktural, bukan masalah kekurangan syarat, tapi semangat yang poin paling penting Oh, di ya. sini. Dan yang paling penting, Hmm. alih status ini bukanlah berangkat pada waktu itu ya. Iya. Kita tidak memikirkan bahwa dengan alih status kita bisa jadi ini, kita bisa jadi ini. Tidak. Oh. Tidak kita pikirkan ke Oke, situ. oke. Itu nomor sekian lah ya. Pada saat itu ya itu kita anggap bonus. Bonus. Oke. Ya karena yang terbayang di kita pada waktu itu kalau kita menjadi YN itu pertama karena secara ini kita lihat STAIN itu kalau kita lihat dari undang-undangnya itu kan hanya menyelenggarakan pendidikan kalau sekolah tinggi ya, Iya. satu bidang kan. Satu bidang betul. Nah kalau kita pada saat itu Ada. secara ini sudah salah Iya. karena kita sekolah tinggi agama Islam, sekolah tinggi tetapi menyalakan dua jurusan. Jurusan pertama waktu itu jelas Syariah, syariah Iya. dan yang kedua Bang? tarbiyah. Tarbiyah Ya. dan prodinya PAI jelas, bukan? Kalau tarbiyah memang sudah banyak beberapa prodi pada waktu itu ya. Oke. Jadi kalau di syariah, kalau yang sekarang kita kenal dengan fakultas lainnya itu semuanya kan di syariah. Di Fuad sekarang ada ilmu manajemen dakwah dengan ilmu Al-Quran dan tafsir itu di syariah. dulu. Kemudian di Oke. perbankan syariah dan ekonomi syariah Itu adalah di syariah juga. Tapi syariah tinggal 2 Bang ya. Ya sekarang tinggal. Ya, semenjak lepas ya. ya saya sampai sekarang kan dekan terutama dekan PB ya. Iya. Dekan PB Pak Dr. Eka. Heeh. Itu kan ketua jurusan dulu. Oh, dulu ketua jurusan. Jadi ketua jurusan syariah, saya sekretarisnya. Oke. Dan beliau sebelumnya itu beliau sekretaris, Ibu ada almarhumah Ibu Rosmiah itu. Iya, Sebelumnya lagi Ibu almarhumah Rosmiah ini sekretaris. Heeh. Pak Dr. Asari, rektor sekarang itu ketua jurusan. Ketua jurusan syariah waktu saat Iya. itu. Jadi ya sudah panjang. Panjang perjalanannya Bang ya. Jadi perbankan syariah itu saya pernah menjadi sekretaris prodinya. Oh, sekretaris prodi Tahun 2009. tahun 2009. Iya. Jadi sekretaris prodi. Prodi. Jauh sudah perjalanan Abang. Iya, dulu kan membuka prodi itu hanya persetujuan senat. Oke, ya. Setelah ada persetujuan senat, Dibuka boleh menerima mahasiswa, baru ajukan izin operasionalnya ke kementerian. Oh, gitu. Pada tahun 2009 Mm-mm. atau 2010 saya lupa Hmm. itu berubah kebijakan. Iya. Jadi harus menerima izin dulu, baru menerima mahasiswa. Oke. Ada fakta yang menarik di sini, Bang. Ada fakta yang menarik. Waktu saat itu kunjungan Pak Lukman Hakim ya kalau nggak Iya, salah, iya, iya. ke Metro, Ya, iya kan? yang ke Metro itu Pak Menpan RB. Oh, Menpan RB bukan. Yudi Krisnandi. Oh, Pak Yudi Pak, Krisnandi, ya, Pak bukan Yudi. Pak Lukman, Bukan, ya. bukan. Jadi Pak Jafar kan sudah berkontribusi di IAIN Oh, waktu itu. sangat, ya. Sudah waktu itu beliau selesai magisternya, kemudian lagi melanjutkan doktor di Doktor, UI waktu ya. itu ya. Tapi saya potong sedikit di situ. Gini, Mas. Jadi Pak Japar Mm-mm. itu tidak hanya berkontribusi di situ ya. Oke. Saya ingat 2013 itu kita sudah bolak-balik Jakarta 2013 2014. Pak Jafar sudah nunggu di Selalu. Jakarta? Oke. Selalu. Jadi kita kalau Pintu masuknya ya. jadi sejarahnya tidak kalau kita dulu yang selalu berangkat itu ya saya, kemudian ada beberapa dan kan ada pejabat juga nih. Iya. Pada waktu itu seperti Pak Haji Asari, Pak Dr. Haji Asari, kemudian Pak Martunus Rahim pada waktu itu. Ini kan berangkat dan kita tidak mungkin sekamar loh dengan wakil ketua. Iya benar. Iya kan? Betul. Ini sudah wakil ketua ini. Nah, jadi kita inilah yang satu kamar beberapa orang itu. Dan ini tim teknis lah. Tim teknis. Ya, Ya, oke, tim yang teknis. kita kalau diminta Siap. besok harus ada ini, ya besok. Harus siap pokoknya. Ya. Dan termasuk Pak Jafar di situ. Termasuk Pak Japar. Oh, berarti Abang dengan Pak Jafar ini satu tim saat itu ya? Ya satu tim. Oke, memang Dan satu memang satu SK itu satu- 2017 itu. itu satu SK Iya. ya. Memang Jadi satu. Pak Japar itu artinya SK itu banyak orang ya, banyak sekali orangnya. Dan semuanya mungkin berkontribusi terhadap alih status itu. Oke. Terutama di awal ketika membuat proposalnya. Oke. Proposal itu terdiri dari 5 buku, ada buku 1, 2, 3, 4, 5 itu eksekutif summary-nya. Dan itu semuanya ketika awal membuat itu kita bagi tim.
Bagi tim. Iya, bagi Iya. tim. Ini tim Buku- ahli status lah ya. Ya, buku 1 ini orangnya, Oh. buku 2, buku 3, apa segala Abang macam. di buku berapa kemarin? Saya kebagian tukang semuanya store ke saya. Oh, apa namanya? Validasi. Ya, validasi. Oke. Jadi sudah dibuat oleh beberapa tim, Tim, nanti dikumpulkan. Mm-mm. Bahkan kita khususkan untuk membuat covernya itu ahlinya. Ahli desainer ya Ya. berarti ya. Karena kita dapat rumusnya di kementerian itu. Heeh. Ya, proposal itu yang paling utama itu tampilannya. Ya, oke. Jadi kesan pertama orang melihat proposal kita Ini menarik harus dulu. menarik. Iyalah. Namanya kita mau jualan Iya, kan. kita mau jualan. Ini harus jualan harus menarik Nah, dulu. makanya kan Nah. orang alih status itu kan termasuk juga ini memanfaatkan nama toko siapa yang dikenal. Iya. Ya kan oke. ada Win Saifuddin Zuhri. Iya. Kan pada saat itu Pak Lukman Saifuddin kan orang tuanya Saifuddin Zuhri. Iya benar-benar. Itu kan Iya. ya mau dibilang politis, ya monggo Iya, silakan. nggak masalah. Ini harus politis, Bang. Iya. Nama berjuang. kan? Iya. Heeh. Kalau udah naik-naik nanti status Iya. kita. Oke, berarti saat itu memang Pak Jafar membuka pintu dari Jakarta. Iya. Kita masuk dari Hmm. IAIN. Karena beliau kan karena stay di Jakarta, Heeh. jadi beliau kuliah kalau tidak salah saya 2013 atau 2014 masuknya itu. Iya. Jadi di awal itu Hmm. beliau kan ada di sini. Iya, benar. Jadi di sini dia masuk tim. Hmm. Nah, ketika sudah stay di Jakarta, Hmm. beliau bekerja dari situ. Oke. Nah, jadi kita yang bekerja dari sini, Hmm. ada hal-hal yang sangat mendesak yang kita tidak mungkin Hmm. bisa, contoh tadi yang Pak Ade sampaikan ketika di Metro itu. Iya, Itu yang secara Nah, ini tidak, yang saya mau dengar nih. ya, benar. tidak mungkin kita bisa hadir Iya, secara karena waktu. Heeh. Jadi Heeh. info yang kita dapatkan itu di pagi Jumat sekitar jam 10. Pagi Jumat jam 10. Oke. Ya, dikabarkan bahwa besok Pak Menpan RB akan hadir di Metro. Besok lah, Sabtu. Pagi akan hadir di Lampung. Metro. Ini kabarnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi Jumat. Pesawat sudah ada Abang begitu, Bang? Ya, sudah ada, tetapi kan kita harus ke Sabtu. Padang atau ke Jambi kan? Ada, maksud saya di Kerinci. Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. 2000 Itu 2016 atau 2016. 2016. Oh, oke. Jambi, Kerinci 10 jam. 10 jam. Jambi, Padang Ya. 9 jam. Dan itu Heeh. apa namanya bisa kita berangkat malam itu juga ke Padang, Heeh. tapi ke Jakarta, Bukan ke Lampung. bukan ke Lampung. Oh. Sementara pesawat dari Jakarta ke Lampung itu jam 7.15. Pagi. Jam 7 pagi. Ya. Kita pesawat dari Padang Heeh. itu kan paling cepat sampai ke Jakarta jam 7. Iya, benar. Jadi secara ini tidak mungkin kita bisa Artinya dari sini. Konsekuensi waktu ini sangat diperhitungkan sekali ya. Jadi dengan keadaan yang demikian, apa tindakan yang diambil? Jadi kita konsultasi, kita koordinasi dengan Pak Rektor, koordinasi dengan Pak Kabak waktu itu Pak Yani, Kabak ininya. Kemudian dan kita yang paling mungkin itu kita koordinasi dengan Pak WR2, Wakil 2 pada waktu itu Pak Martunus Rahim. Nah, jadi kita konsultasi, kita sampai sore itu masih belum ketemu siapa yang bisa berangkat ya. Sehingga saya dan beberapa teman, bahkan saya dengan Pak Safriyadi, Kabak umum sekarang, itu di depan rumah beliau hujan-hujan di dalam mobil. Yang di kotoran. Yang kotoran. Itu berpikir bagaimana caranya ini harus ada yang hadir. Harus ada yang hadir di Metro. Kalau tidak kita bisa tertinggal. Oke, saat itu menentukan sekali ya. Ya karena kan siapa tahu nanti menteri mengabsen. Absen ya benar. Kan kita tinggal 5 perguruan tinggi. 5 stand ini yang satu ini dengan kita. Ya Pekalongan, Loksemawe, Ponorogo, Metro, Kerinci. Oh, oke. Ini kalau restoran nih. Ya, kalau sempat yang 4 hadir Kerinci tidak, dianggaplah kita tidak serius. Iya, benar. Karena ini penentuan akhir itu di Menpan. Iya, oke. Yang saat itu memang lagi fokus juga presiden untuk ini kan, untuk fokus ke Menpan. Jadi nanti dari Menpan itulah yang menyampaikan Perpres itu.
Kepres itu nanti kan yang dari Menpan yang ditandatangani Pak Presiden kan. Iya benar. Ya, jadi maka pada waktu itu terpikirlah yang ada di Jakarta pada saat itu itu adalah pertama pada waktu itu ada Pak Wakil 1 Pak Haji Bahrum. Pak Haji Bahrum. Kebetulan beliau sedang ada tugas di Jakarta. Kemudian yang kedua kita hubungi Pak Bahrum ini. Iya. Ternyata sore itu kita hubungi, beliau sudah pesan tiket untuk pulang pesawat pagi. Pagi Jumat. Pagi Sabtu. Sudah mau pulang. Jadi pesawat pertama dari Jakarta ke Padang. Oke. Jadi kita pikir-pikir, ya beliau ya, mungkin karena sudah lelah juga. Dan tidak juga mungkin membatalkan itu bisa saja sebenarnya. Tetapi kita cari alternatif lain. Ya, mungkin ada alternatif lain. Alternatif lain ya Pak Jafar. Ini terpikir Pak Jafar ini memang sudah dipikirkan, mungkin ada Pak Bahrum dan Pak Jafar, atau memang Pak Bahrum dulu gini? Enggak, Pak Bahrum kan sudah menyampaikan tidak nih. Tidak. Pak Bahrum dulu nih. Ternyata Pak Bahrum tidak bisa. Baru cari Pak Jafar. Iya. Maka dan itu kita bohongi lah. Pak Jafarnya? Iya. Kan tidak mungkin pada waktu itu saya memerintah Pak Jafar. Iya. Saya sama-sama tim kan. Iya, satu tim lah. Dan yang bisa kita jual namanya tentu pejabat. Pejabat ya. Artinya pakai nama kuat lah. Nama kuat. Iya, oke. Jadi kita pakailah nama Pak Rektor, Pak Ketua. Pak Ketua Stein, Pak Senapis, sama Pak Martinus Rahim. Jadi saya telepon, jadi kata Pak Sapriyadi, ayo telepon. Saya teleponlah Pak Jafar. Oke. Saya telepon Pak Jafar. Ada perintah dari Pak, ada undangan dari Metro untuk hadir besok pagi, karena ada Pak Menpan. Iya. Nah, yang bisa hadir itu kami tidak bisa. Yang bisa hadir Pak Jafar. Dan ini perintah Pak Rektor minta supaya Pak Jafar hadir besok. Iya. Persoalan tiket dan lain sebagainya, mau naik tiket atau naik mobil itu terserah Pak Jafar. Mau berangkat malam ini atau apa, yang jelas besok pagi ada di Metro. Pokoknya harus ada di Metro. Ada di Metro. Oke, luar. Apa beliau sampaikan saat itu? Ya. Ini. Jadi kalau kan sempat bertanya nih. Masa saya yang diutus? Kalau tidak percaya, silakan telepon Pak Martinus Rahim. Oh, gitu. Langsung klarifikasi. Ya, karena kita tidak sampaikan telepon Pak Ketua tidak, tapi teleponlah Pak Wakil 2. Iya, oke. Oke, saya ternyata setelah kami tutup telepon itu, beberapa saat kemudian menelponlah Pak Martinus Rahim. Karena sebelumnya saya sudah nelpon juga dengan Pak Martinus Rahim. Jadi Pak Martinus Rahim ternyata sudah nelpon juga dengan Pak Jafar. Oh, jadi dayung bersambung. Karena memang Pak Martinus Rahim bertanya, gimana caranya? Yang satu-satunya yang bisa menghadiri itu Pak Jafar, karena itu yang dekat. Iya, karena Jakarta Lampung kan sebentar. Dan beliau, karena tadi pesawat dari Jakarta ke Lampung itu jam 7.15. Jadi beliaulah yang, kalau kita kan ya mungkin saja bisa dari Padang ke Jakarta, tetapi kan buru-buru, ibaratnya itu waktunya sangat mendesak sekali. Dan itu ternyata nanti pesawatnya sudah berangkat, kita baru nyampe Jakarta. Iya, betul. Nah, kita berangkatnya, dan itu pesawat dari Lampung itu jam 7.15 itu dengan siang nanti. Oh, acara udah selesai. Nah, khawatir kita kan selesai acara di Lampung. Oke. Artinya inilah dinamika. Alhamdulillah dengan berkat itu semua sampailah ke YIN Kerinci. Dan itu salah satunya ya, bahwa dinamika yang lain kita kalau di ibaratnya menyusun ini apa segala macam, itu kita berkoordinasi dengan kabiro ini kabiro itu teknis lah. Yang jelas semangat itu poin paling penting. Semangat Stein menjadi YIN. Ada satu ungkapan gininya, mungkin bahwa Stein ini saya minum ya. Oh iya Bang, dari tadi saya kopi ya Bang. Aduh. Gimana Bang? Saya. Mantap ya. Ini kopi apa nih? Kopi Raji Bang. Kopi Raji. Kemarin kita datangkan ibunya kemarin di sini. Alhamdulillah dititipkan kopi ya, ini kopinya. Oke. Kalau dilihat ini Bang, dari partner kita yang ada, mungkin jauh dibilang
mungkin tidak terlalu jauh lah. Ibaratnya kita sudah sangat ketinggalan waktu dalam kondisi saat itu gitu kan. Tapi memang sekarang maksud saya bukan saran arti perjalanan menjadi YIN sekarang gitu. Ini kan banyak polemik ataupun persoalan itu mungkin secara teknis atau secara apa. Abang kan dimulainya dari Sekjur kemarin. Sekjur. Saya sebelumnya pernah menjadi sekretaris Prodi. Sekpro Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Itu Perbankan Syariah itu pada waktu itu tahun 2007 atau 2008 itu. Pada saat itu kan Kaprodi semua. Oke, Kaprodi S1 itu tidak ada yang pakai sekretaris. Oh, Kaprodi S1 nggak ada jadi sekretaris. Tidak ada yang pakai sekretaris. Nah, yang Perbankan Syariah ini D3. Oh, jadi perbankan ini di D3. Ya, dan satu-satunya prodi yang pakai sekretaris. Oh, luar biasa. Tapi D3 tapi pakai sekretaris. Nah, itu yang saya bingung. Itu yang bingung. itu jabatan pertama Bang tuh. Ya, pada saat itu ketua jurusannya Pak Dokter ada rektor sekarang. Rektor. Oh, ketua jurusannya Pak. Ketua jurusannya. Oke. Itu jabatan pertama Bang tuh, sekretaris itu. Sekretaris pertama. Nah, sekarang terbayang Bang bisa jadi dekan. Ya, kalau mau dibayangkan rasanya kan masih banyak senior-senior ya, yang lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya kepercayaan itu bisa diberikan oleh siapa saja kepada siapa saja selama memang kita bisa mengemban amanah itu. Dan kita menganggap, saya tidak mengatakan bahwa saya sudah dekan dan saya hebat semuanya, saya yang paling hebat, tidak. Tetapi kebetulan, kebetulan diberikan amanah jadi dekan. Nah, yang prinsip saya, seberapa besar saya bisa berkontribusi dengan jabatan itu. Oke, sekarang ini kan PR besar syariah ini banyak ya. Ya. Banyak. Terutama kemarin ada pengajuan prodi baru prodi baru yang mungkin di FTIK sudah ada yang diterima, kemudian lagi di Fuad juga sudah ada dan perbankan sudah ada. Mungkin syariah lagi dalam proses pengajuan gitu ya. Prodi apa Bang? Yang kemarin itu kita sudah submit itu ada hukum tata negara. Hukum tata negara. Sampai saat ini belum ada hasilnya. Belum ada hasil. Belum. Tapi di Diktis itu masih ada data. Masih ada data. Yang baru kita submit lagi itu hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam. HPI ya. Dan itu sampai info terakhir yang kita dengar itu sudah sampai ke Ban PT. Untuk divalidasi. Dan yang dua prodi lagi ini ke Dikti. Oh. Karena ini umum. Oh, kalau HTN sama HPI itu masih di Kemenak. Dia masih di Kemenak, masih di Diktis. Satu lagi apa, Bang? Yang di Dikti itu ada dua prodi yang kita sudah siap tapi belum kita ajukan. Apa itu, Bang? Ada kendala, ini kan kita ada kendala teknis, misalnya akunnya kita belum dapat. Kemudian kemarin sudah dapat akunnya, ternyata periodenya adalah periode Juli dan Agustus. Oh, jadi udah tutup. Udah tutup. Jadi sekarang sudah Juli kan? Disiapkan dulu tapi aja kan? Sudah kita siapkan dan kemarin saya minta diverifikasi ulang, dibaca ulang, dan hari ini itu sudah disampaikan ke pihak akademik. Karena yang akan mensubmit itu pihak akademik. Bocoran boleh Bang? Jurusan prodi apa Bang? Ilmu hukum. Ilmu pemerintahan. Luar biasa. Jadi kalau ini tembus akan ada 6 ya? 2. Kalau tembus semuanya 6. 6. Kalau tembus semuanya 6. Kenapa kita ini? Karena memang kita kan ada mengkaji peluang. Karena kita paham bahwa lingkungan kita itu tidak seperti di tempat lain. Nah, jadi ada tempat lain itu seperti perbandingan mazhab. Ada. Rame mahasiswanya. Tetapi untuk di kita berdasar pengalaman yang sudah ini mungkin tidak akan terlalu berminat. Sesuai dengan kondisi wilayah ya kan. Karena nomenklatur yang ada di syariah itu di samping yang sudah ada sekarang seperti hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam itu ada perbandingan mazhab, ada prodi ilmu falak, ada prodi HTN, HPI. Ilmu falak, jadi kalau ini ilmu perbandingan mazhab, nanti susah lagi cari mahasiswanya. Karena input kita bukan mengatakan bahwa input kita lemah, tidak. Tetapi kan biasanya yang lebih tertarik untuk mengkaji ini rata-rata anak-anak dari dari pesantren. Benar. Jadi artinya kita lebih ini sesuai dengan apa ya? Pasar lah ya kalau kita bicara ini ya. Maksudnya
karena kita tidak akan mungkin membuka peluang yang orang secara analisis tidak mau gitu. Ya ini saya rasa logis logis, sangat logis. Apalagi ilmu hukum yang pemerintahannya sangat ini kan. Kemudian makanya kita beralih mencoba untuk masuk ke dikti itu. Iya. Karena kalau kita buka prodi yang lain kan secara aturan kan tidak boleh. Karena kecuali dia tidak punya induknya. Kita bisa buka sastra Arab misalnya, selama kita belum punya adab. Fakultas adab. Iya, benar. Nah, sekarang kan kita sudah punya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu. Artinya bisa saja buka. Jadi buka sastra Arab harus di Fuad. Di Fuad gitu. Tidak bisa di syariah. Artinya kayaknya syariah ini selalu menjadi tempat berpikir ya. Syariah ini selalu menjadi tempat berpikir bahwasanya untuk mengembangkan prodi ini harus dimulai dengan regulasi ataupun pemikiran-pemikiran baru. Cukup besar PR Abang ini sebagai dekan nih. Ya kita nikmati saja. Nikmati saja. Insya Allah yakin Abang ya? Insya Allah yakin. Yakin ya? Apalagi dengan dukungan pimpinan sekarang. Ya ini kan karena didorong. Kalau sebelumnya kan kita sudah berkeinginan untuk mengajukan prodi ini sudah bukan hanya sekarang sih sebenarnya. Justru sebenarnya kalau dibandingkan dengan kawan-kawan kita yang sesama IAIN yang 5 tadi saya sebutkan, mereka itu luar biasa banyak prodinya. Kita saja yang masih kalau sekarang ya sudah 18 ya kalau sekarang. Kalau mereka sudah sampai 23 apa segala macam. Yang jelas semangat sekarang ada semangat progresif. Terus lagi membangun apapun itu bentuknya, siap laksanakan. Sekecil apapun kita harus berkontribusi. Saya sampaikan dengan teman-teman saya di fakultas itu, saya katakan meskipun kontribusi kita itu hanya sekedar tukang ambil kertas. Itu juga masuk dalam konteks. Itu kontribusi. Betul Bang. Jadi jangan melihat saya masih junior. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan begitu. Jadi sesuaikan saja. Kalau kita punya kemampuan mengelola jurnal, ayo kelola jurnal. Punya kemampuan ini, ayo kelola. Artinya mengakomodir semua kemampuan. Oke Bang. Apa pesan terakhir untuk IAIN Kerinci dan semuanya? Kita sudah memulai. Bukan pesan terakhir lah ya. Kalau pesan terakhir nih kayak maksudnya itu semangat motivasi lah. Abang ini kan berjiwa muda, kemudian lagi dekan termuda. Apa semangat yang bisa diturunkan ke kami ini dari IAIN dan kami bagi? Saya melihatnya terutama mau dibilang dosen-dosen kaum milenial ya. Ini luar biasa. Artinya semangatnya. Kemudian tetapi di dalam mengelola lembaga kita tahu bahwa itu tidak lepas dari kerjasama, koordinasi, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang Islam kita harus berkomitmen memajukan dan berbuat untuk lembaga kita ini. Ya kan? Betul. Nah, sudah punya komitmen kita karena ini lembaga, ayo kerjasama, berjuang. Tidak bisa saya ngurus syariah itu sendiri. Betul. Apalagi ngurus IAIN sendiri. Betul. Pasti ada orang yang harus bisa harus minta bantuan dengan orang lain. Kalau saya pernah mendengar kata-kata dari Pak WR2 kita sekarang, Jafar, bahwa untuk memajukan sesuatu itu harus ada 3 poin. Poin pertama itu berkomitmen, yang kemudian lagi berjuang, konsisten, komitmen di dalam sekarang kemudian lagi konsisten dalam perjuangan, kemudian lagi bersama-sama, kolektif. Kalau tidak begitu saya kira sesemangat apapun rektor untuk memajukan IAIN ini, tetapi tidak didukung oleh yang lain. Benar. Pak Rektor tidak sanggup sendirian. Betul. Artinya ada kita bersama nih sehingga IAIN. 2000 berapa Bang Win? Kita usahakan 2025 ataupun paling lama 2026 sudah jadi Win. Tepuk tangan dulu Bang untuk IAIN Kerinci, kampus progresif puncak ilmu pengetahuan ya. Amin. Mungkin itu Bang, sedikit bincang-bincang kita Bang. Kayaknya nih kita masih harus ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu ya. Saya masih mau minta diundang lagi nih. Masih lah. Abang itu selama masih di IAIN Kerinci harus sering diundang. Informasinya sangat penting. Apa kita tidak puas bicara yang flashback? Belum kita bicara yang lain-lain ya di luar konteks sebagai dekan fakultas ya. Sebagai individual kan belum. Tadi hanya sebagai dari mulai ke prodi sampai ke dekan kan berbicara tentang flashback style menjadi IAIN. Terima kasih Bang informasinya. Sedikit saya ini kita ini saya lihat IAIN ini
kita jangan menganggap bahwa diri kita ini terlalu jauh tertinggal. Hmm. Kalau kita selalu menganggap bahwa diri kita jauh tertinggal, kita akan terasa minder. Oke. Jadi ya kita harus Berpositif, positif, maju. maju. Jadi memang harus, alah jangan sok ini, jangan begitu. Jadi kita yang harus berbuat itu supaya ini bisa maju gitu. Oke. Artinya kita harus tanamkan dalam pikiran, Ya. kita ini bisa Maju. Oke, kita ini bisa maju. Kalau ya? kita berpikiran kita Tidak bisa, itu melemah. semangat itu yang Ya. penting, Bang. Itu yang gunanya, Bang. Kalau udah kayak abang ini, Kalau kita sudah terlalu kita sudah terlalu lama berada di zona nyaman ini. Oke. Yang ya begini-begini saja. Ya, kita bukan mengatakan terlalu manja. Iya. Jadi ayo Harus keluar dari zona. dorong diri kita Ya. untuk keluar dari Di zona zona nyaman itu ini. tadi. Kita majukan YIN ini bersama-sama. Oke. YIN Kerinci menuju UIN insyaallah di 2026. 2026. Selamat. Terima kasih Abang Dekan, luar biasa yang sangat cerita menanggi semangat yang sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan kita bisa undang kembali ini karena mungkin keterbatasan waktu ya. Ini mungkin kita nanti akan undang kembali untuk di program yang berbeda ataupun pembahasan yang berbeda. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih Abang. Oke. Semangat progresif yang harus kita tanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.